Silakan duduk. Terima kasih. Saya senang sekali bertemu Anda pagi ini. Pertemuan ini akan sangat bermanfaat bagi kita bila Anda terbuka mengungkapkan perasaan Anda. Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikan bersama. Iya Pak, saya sangat membutuhkan bantuan Pak. Ya, baiklah, sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan Anda sebagai konselor saya. Selama proses konseling ini, saya berharap Anda dapat membuka hati dan perasaan Anda untuk saya bisa memahami benar apa sebenarnya yang Anda rasakan dan ingin Anda selesaikan dalam proses konseling. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan berharap bahwa Anda dapat menemukan makna positif dan dalam pertemuan konseling kita. Iya Pak. Baiklah, saya dapat memahami bahwa Anda beberapa hal yang ingin Anda diskusikan hari ini. Jadi kalau saya sudah siap, mari kita mulai diskusi. Iya Pak, memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya ada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu untuk membahasnya. Saya tidak pantas untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi Anda merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti itu bersama orang asing. Baiklah, saya memahaminya. Ya, tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah itu sendiri. Ya, saya dapat memahami pikiran Anda. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya kepada orang lain. Namun demikian, saya memahami bahwa saya perlu masukan sudut pandang dari orang lain. Baiklah, saya merasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tak bisa memprediksi bagaimana perasaan Anda setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu Anda akan merasa lebih santai untuk berada di ruangan ini. Saya sangat setuju, Pak. Ya, bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya. Namun atas saran wali kelas saya, karena saya mengambil langkah ini. Betul, oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah Anda secara mandiri dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi saya rasa proses ini akan banyak memberi manfaat pada Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri, Pak. Kita coba saja ya. Mungkin ini bisa memberi Anda sedikit pencerahan. Oke. Jadi agar saya lebih memahami situasi Anda, ada baiknya Anda ceritakan dulu apa saja yang Anda alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya tidak mengendali diri anak saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal itu sudah biasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran dan itu cukup meresahkan saya sekali. Karena saya khawatir pengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi anak saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua Anda menjadi lebih sering marah tapi Anda bisa meredakan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini orang tua Anda menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak dan Anda mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri Anda dan adik-adik Anda. Iya, saya baru kelas 2. Saya belum tamat. Hasil belajar saya sewaktu kelas 1 ya masih
masih bisa saya terima meskipun tidak secemerlang sewaktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD dan akan sangat sulit nantinya jika dia dibesarkan dengan lingkungan demikian. Ya, Anda sangat khawatir terhadap adik Anda, sehingga Anda membayangkan kesulitan yang akan dialaminya kelak. Tapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut. Jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini apabila adik saya pun juga masih SD. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Anda mungkin lebih oke, saya bisa kasih ini, walaupun Anda juga merasa kurang nyaman, tapi Anda lebih khawatir pada adik Anda secara mental, dan Anda mengkhawatirkan efek buruknya. Setiap hari hanya Anda habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua Anda. Benarkah seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik-adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oh ya, oke, teruskan. Jadi pentingnya bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Oke, ya. Bagi saya semua itu untuk menyelamatkan mereka, tapi perhatian besar saya pada adik yang belum sekolah. Karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari bapak saya, dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya Anda untuk memperhatikan adik-adik Anda, dan Anda ingin mengutamakan mereka. Anda ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil, dan itu adalah kerja bagus Anda sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya, nampak sekali ketika Anda berbicara tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi Anda, sangat penting. Ya, mereka sangat penting bagi saya.